Halo teman-teman, kembali di perkuliahan sejarah Australia dan Oseania. Pada video kali ini kita akan membahas tentang motif-motif pelayaran ke Pasifik Selatan. Setelah minggu lalu kita membahas beberapa pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa, kali ini kita akan menelisik tentang apa motif yang mereka lakukan. Sekarang kita perhatikan peta-peta yang ada di sekeliling saya. Di samping kiri atas saya ada peta tentang perjalanan masyarakat atau bangsa aborigin hingga sampai ke kawasan Australia. Mereka tiba dari kawasan Afrika menuju ke kawasan Australia melalui jalur utara. Pada saat itu terjadi proses glasiasi dan interglasiasi sehingga perjalanan ke Australia sangat dimungkinkan. Nah, kemudian di bawahnya adalah peta tentang bagaimana pelayaran yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa pada awalnya. Pada saat itu, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol melakukan penjelajahan untuk mengelilingi dunia. Mereka berhasil mengelilingi dunia di mana bangsa Spanyol melakukan pelayaran dari Eropa menuju ke barat melalui Amerika, kemudian sampai di kawasan Pasifik Selatan. Sementara itu, bangsa Portugis melakukan penjelajahan dari Eropa menuju ke kawasan timur melalui Tanjung Harapan di Afrika. Nah, kemudian dampak dari pelayaran tersebut adalah munculnya istilah New Holland dan New South Wales, di mana pada pertengahan abad ke-18 sampai ke awal abad ke-20 di situ ada istilahnya New Holland. New Holland merujuk kepada wilayah-wilayah yang dikuasai atau diklaim oleh Belanda, sementara itu New South Wales adalah wilayah yang diklaim oleh Inggris. Nah, apa yang kemudian menjadi motivasi dari bangsa-bangsa Eropa pada saat itu untuk melakukan pelayaran, bahkan melakukan penjelajahan sampai ke kawasan Australia? Mari kita lihat. Oke, sekarang kita bahas tentang bagaimana pelayaran atau eksplorasi yang dilakukan terhadap kawasan Australia dan Pasifik Selatan. Pada mulanya, masyarakat aborigin sebenarnya sudah mendiami kawasan Australia sekira 60.000 tahun yang lalu. Mereka sudah mendiami kawasan Australia diawali dari perjalanan mereka dari kawasan Afrika, dari teori out of Africa. Kemudian mereka bisa menjelajahi sampai ke daratan Australia di bagian utara. Nah, namun demikian, mereka mengalami stagnasi, artinya terjadi evolusi kebudayaan. Kebudayaan tidak berjalan dengan cepat. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah karena memang kawasan tersebut pada akhirnya terisolasi, di mana yang dulunya daratan kemudian berubah menjadi lautan, kemudian berubah menjadi selat, sehingga mereka menjadi terisolasi di kawasan Australia. Nah, mengapa isolasi itu sangat berpengaruh terhadap munculnya, terhadap stagnasi kebudayaan adalah karena memang kebudayaan itu berkembang ketika terjadi pertukaran kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain. Kemudian terjadi dialektika kebudayaan di situ. Nah, ketika satu kebudayaan mengalami keterasingan dari kebudayaan yang lain, maka dia tidak akan mengalami inovasi-inovasi baru. Dia tidak mengenal inovasi-inovasi baru. Karena apa yang dilakukan selama ini sudah dianggap cukup. Karena usaha yang mereka lakukan selama ini sudah dianggap memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kemudian tidak ada tantangan-tantangan baru, terutama tantangan dari alam. Ketika isolasi itu meniadakan tantangan dari kebudayaan yang lain, maka di satu sisi Australia juga mengalami salah satu kekurangan ya dalam hal tantangan alam. Kita ambil contoh bahwa peradaban-peradaban besar itu hidup di sekitaran sungai sehingga sering disebut sebagai fluvial civilization. Nah, dengan keadaan yang demikian, kebudayaan-kebudayaan yang sudah berkembang besar pada saat itu, mereka ketika berhasil menaklukkan sungai, mereka kemudian menjadikan sungai itu sebagai alat untuk menghubungkan satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Menjadi sarana untuk menghubungkan satu titik kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Nah, kemudian tantangan yang berhasil ditaklukkan dengan menaklukkan sungai ini kemudian menjadikan masyarakat bisa mengolah, bisa kemudian memanfaatkan semaksimal mungkin, mengoptimalkan fungsi dari sungai itu untuk kemajuan kebudayaan mereka. Nah, tantangan alam yang seperti ini sangat minim dijumpai di kawasan Australia karena memang Australia itu sendiri sebagian besar, terutama di kawasan bagian tengah hingga ke barat, didominasi oleh gurun. Nah, kemudian masalah yang lain adalah ketiadaan hewan ternak yang bisa didomestifikasi atau hewan-hewan yang bisa didomestifikasi. Ini juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana pengolahan lahan dan sebagainya, karena tidak ada tenaga yang mengolah atau yang membantu dalam hal pengolahan lahan. Berbeda ketika menggunakan kerbau atau menggunakan sapi untuk proses pengolahan lahan, itu akan jauh lebih mudah. Nah, di sini di Australia tidak ketemu. Nah, kemudian
sekira abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-16 ada pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Dan dari kedua bangsa tersebut kita melihat bagaimana proses upaya untuk mengeksplorasi dunia, sehingga upaya yang mereka lakukan disebut sebagai the age of exploration, the age of discovery, zaman eksplorasi, zaman penemuan kembali. Nah, kemudian yang membedakan pelayaran antara Portugis dan Spanyol adalah bahwa ketika pelayaran yang dilakukan oleh Spanyol, mereka berlayar dari Eropa menuju ke barat sehingga sampai ke kawasan Pasifik Selatan. Sementara itu kawasan Portugis, daerah jelajahnya itu adalah dari kawasan Eropa ke arah timur. Nah, mengapa bangsa-bangsa Portugis dan Spanyol itu terdorong untuk melakukan pelayaran? Karena memang pada saat itu bangsa Mongol yang menguasai kawasan daratan Asia Tengah hingga kawasan perbatasan Eropa itu mengalami kemunduran. Nah, sehingga sangat rawan ketika masyarakat itu melakukan perjalanan melalui darat, karena kontrol terhadap wilayah darat itu sudah mundur, sehingga lebih banyak dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang mungkin belum melakukan kontrak atau belum melakukan kerjasama dengan pelayar-pelayar atau para pedagang dari Eropa. Nah, kemudian ada juga dominasi Turki Ottoman dan juga Venesia yang kemudian menguasai kawasan rute perdagangan Mediterania dan jalur-jalur perdagangan kuno dari timur. Nah, sehingga ini kemudian mendorong kawasan-kawasan baru, terutama Portugis dan Spanyol, untuk mencari rute-rute baru, di mana mereka ketika sudah siap secara teknologi, mereka kemudian melakukan pelayaran hingga ke Atlantik. Nah, setelah mengalami kemunduran, ada yang menggantikan pelayaran yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol, yakni dari Belanda dan juga dari Inggris. Nah, pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Belanda itu sebenarnya sejalan dengan proses pelayaran yang dilakukan ke Nusantara, sehingga proses eksplorasi dari bangsa Belanda terhadap Australia itu sebenarnya sejalan dengan proses eksplorasi mereka atau pelayaran mereka ke kawasan Nusantara. Karena bagaimanapun rute yang dilakukan oleh Belanda itu sebenarnya mengadaptasi rute dari Portugis. Yang membedakan adalah ketika Portugis itu melakukan penelusuran terhadap kawasan pesisir dari Afrika sampai ke India sampai ke kawasan Sumatera, yang membedakan dengan Belanda adalah Belanda tidak melakukan penyisiran terhadap kawasan pesisir, tapi ketika melalui Tanjung Harapan dia langsung tarik lurus ke arah timur sehingga sampai di pantai barat Australia. Kemudian mereka menarik titik ke kawasan utara, sehingga dari kawasan pantai barat Australia kemudian mereka ke kawasan Nusantara. Nah, pelayaran yang dilakukan oleh Belanda itu memang karena disebabkan oleh penutupan Lisabon pada saat itu dan juga perang kemerdekaan Belanda di pertengahan abad ke-16. Yang kemudian pelayaran yang dilakukan oleh Belanda itu sebenarnya banyak mengeksplorasi kawasan-kawasan di Pasifik Selatan, terutama di kawasan Australia. Akan tetapi, simpulan yang mereka dapatkan adalah bahwa kawasan di Australia, terutama Australia bagian barat itu tidak begitu potensial. Karena memang kita ketahui kawasan bagian barat itu menjadi kawasan yang gersang, kawasan yang bergurun. Nah, tetapi berbeda dengan pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Inggris. Diawali dari catatan perjalanan yang dilakukan oleh William Dampier, dia sebenarnya sebagai seorang bajak laut ya, yang kemudian menerbitkan jurnal dari hasil ekspedisinya, kemudian menarik perhatian dari Royal Academy yang ada di Inggris, sehingga mereka juga ingin melakukan eksplorasi yang sama. Di satu sisi, kemenangan Inggris atas Spanyol dan Prancis itu mendorong keinginan dari bangsa Inggris untuk mencari wilayah-wilayah baru. Nah, sehingga dua momentum inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan eksplorasi di kawasan Pasifik Selatan, di mana di sini yang terkenal adalah pelayaran yang dilakukan oleh James Cook. Mereka dari Inggris menggunakan rute yang diambil oleh masyarakat Spanyol pada saat itu, sehingga dari Eropa sampai ke kawasan Amerika bagian selatan, kemudian mereka melalui kawasan Amerika, melintasi Amerika sampai ke kawasan Pasifik Selatan. Nah, hasil yang didapatkan oleh Inggris berbeda dengan hasil yang didapatkan oleh Belanda, karena Inggris itu tiba di pantai timur Australia. Daerah itu sangat kaya, sangat beragam sumber daya alamnya, sehingga sempat dikatakan bahwa ketika sampai ke London ada sekitar 1.400 spesies baru yang ditemukan. Nah, ini menjadi satu tanda baik ketika nanti Inggris melakukan satu proses kolonisasi kepada Australia setelah pecahnya revolusi Amerika. Nah, kiranya ini rangkuman dari
pertemuan kita di video lalu dan video kali ini. Sekarang yang perlu kalian lakukan adalah coba kalian kembangkan peta konsep, mungkin peta konsep seperti ini, tetapi khusus untuk pelayaran Inggris. Sehingga tugas kalian adalah membuat semacam peta konsep tentang bagaimana pelayaran yang dilakukan oleh Inggris. Silakan kita bahas di Elena. Demikian video kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.